Tapi yang lebih penting adalah bahwa memang kasus kita ini bukan sekedar kasus HBS, kasus ini adalah kasus pembunuhan HAM dengan kategori HAM berat. Sadis ini yang harusnya juga lebih mendesak untuk diusut. Kalau pemerintah ini masih ingat mati ya, adanya Allah, itu mestinya menghentikan proses pengadilan terhadap dua polisi yang disematkan sebagai pembunuh. Hanya mereka begitu loh yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan yang sadis itu, dan itu sesuatu yang tidak mungkin, dan itu juga sebetulnya bisa ditelusuri dari laporan Komnas HAM. Bagaimana bisa ya, terima kasih Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih berkesempatan untuk berbagi pada acara PKAD pagi ini. Kalau isunya adalah pernyataan HBS ya, Habib Bahar Smith, itu dikatakan kebohongan, mestinya yang berkepentingan ya, terutama kita pasti akan menyatakan bahwa itu bukan kebohongan tapi adalah kebenaran. Sebaliknya bagi rezim termasuk yang menuduh itu sangat pantas untuk cari kebenaran. Sebetulnya ini bohong atau tidak. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita di TP3 sudah mengungkap antara lain dalam buku itu gambar-gambar tentang bekas penyiksaan dan bekas pembunuhan melalui penembakan. Dan penembakan itu umumnya ada di dada sebelah kiri untuk bisa menyasar ke jantung. Nah, tapi seandainya pun buku TP3 mereka ragukan, laporan Komnas HAM itu di halaman 15 sampai ke halaman 19, itu Komnas HAM menuliskan bahwa tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 menerima 6 jenazah yang diserahkan oleh petugas yang diduga tersangka dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan diserahkan tanpa ada identitas. Tapi yang penting di sini kuncinya ada penyerahan dari Reskrim kepada siapa? Kepada Rumah Sakit Bayangkara. Lalu setelah itu dilakukanlah pemeriksaan oleh tim dokter tadi ya, yang saya bacakan kesimpulannya ya, ringkasan dalam tabel di halaman 16. Ini resmi ya, laporan Komnas HAM ini juga diterima oleh TP3. Waktu kita menulis surat untuk bisa beraudiensi dengan Presiden, Menko Polhukam waktu itu mengirim surat resmi dan menyampaikan hasil laporan sumir ya, laporan rekayasa syarat rekayasa kejahatan oleh Komnas HAM, karena ini pada dasarnya adalah memang bukan sebagai hasil penyelidikan tapi hanya sebagai hasil pemantauan. Tapi meskipun begitu, di dalam laporan ini disebutkan tentang adanya penerimaan jenazah lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter Rumah Sakit Bayangkara. Dan hasil pemeriksaan ini rasanya tidak berbeda dengan apa yang dituliskan dalam buku TP3, di mana saat itu kita mendapatkan gambar dari teman-teman di FPI yang juga disampaikan tadi oleh Mas Yanwar yang menyaksikan jenazah waktu jenazah itu diserahkan. Penyerahan jenazah itu kalau tidak salah dilakukan pada 8 Desember, penyerahan surat kematian dan berita acara serah terima jenazah itu tanggal 8. Jadi diterima dari polisi, Reskrim itu tanggal 7, diperiksa oleh dokter
itu tanggal 8 dan tanggal 8 itu juga diserahkan sorenya ke teman-teman di FPI. Nah, dokter yang memeriksa itu ada namanya Dr. Arif, Dr. Asri, Dr. Farah. Nah, kalau ingin membuktikan bahwa memang tidak ada penyiksaan, bahwa yang disampaikan Habib Smith itu bohong, yang pertama tadi tanyakan saja kepada siapa yang menyaksikan. Tadi Mas Aziz sudah menyatakan, beliau menyaksikan saat penyerahan jenazah itu tentang bekas-bekas penyiksaan dan peluru yang masuk ke dada. Kemudian yang kedua ya dari hasil pemeriksaan dokter-dokter ini, ya misalnya ya saya bacakan Dr. Arif yang memeriksa Ahmad Sofyan. Ditemukan 2 robekan berbentuk bulat pada pakaian, kemudian ada 2 peluru, itu 2 peluru LTM, maksudnya itu luka tembak masuk. Kemudian 2 buah LTK, luka tembak keluar. Ada robekan otot sela, iga, kiri depan. Ini gimana bisa ini kalau sekedar tidak ada penyiksaan ya. Robekan otot sela, ditemukan robekan pada paru dan robekan pada jantung. Lalu kalau kita bicara Faiz, yang ingin kita katakan sebetulnya di samping membunuh itu ada penyiksaan. Kalau bunuh itu jelas ya, mereka tembak, ada LTM, ada LTK. Ini ada istilah baru nih yang untuk kita bisa pahami kalau untuk kasus ini mungkin sudah umum di dokter-dokter yang memeriksa atau di kepolisian. Jadi untuk Faiz ini ada 2 LTK dan 2 LTM, itu dua-duanya di dada kiri juga. Tapi juga ada pada paha kanan sisi luar, itu ada bekas penyiksaan. Lengan bawah kiri depan, itu ada proyektil bersarang. Kemudian ada untuk ini siapa namanya, Andi Oktavian oleh Dr. Asri. Ini sama juga ya, di samping dapat masing-masing ini 2 LTM dan LTK, dan umumnya di dada kiri, itu sama, mulai dari tadi Ahmad Sofyan, lalu Faiz, kemudian sekarang Andi Oktavian sama ini, 2 LTM, 2 LTK. Oh, Faiz cuma 1 LTM, 1 LTK. Artinya tembus itu ya di dada itu. Tapi yang lebih penting kita ingin menyatakan soal, karena fokusnya adalah tentang penyiksaan, itu bekas penyiksaan itu dituliskan juga dalam laporan Komnas HAM ini sebagaimana dituliskan oleh dokter-dokter yang memeriksa ini. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya kita bukan sekedar ingin bicara tentang kebenaran dari pernyataan Habib Smith bahwa ada penyiksaan, dan tadi saya sudah sebutkan kalau memang niatnya mau membuktikan ada tidaknya penyiksaan itu banyak sekali cara ya, memanggil saksi-saksi yang menerima jenazah diserahkan tanggal 8 Desember itu, atau memanggil dokter, dan bisa dengan alat lain. Tapi yang lebih penting adalah bahwa memang kasus kita ini bukan sekedar kasus HBS, kasus ini adalah kasus pembunuhan HAM dengan kategori HAM berat. Sadis ini yang harusnya juga lebih mendesak untuk diusut, dan karena itu saya kira kalau pemerintah ini masih ingat mati ya adanya Allah, itu mestinya menghentikan proses pengadilan terhadap 2 polisi yang disematkan sebagai pembunuh dari hanya mereka begitu loh, yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan yang sadis itu, dan itu sesuatu yang tidak mungkin, dan itu juga sebetulnya bisa ditelusuri dari laporan Komnas HAM bagaimana bisa kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan struktural ya oleh sekian orang dalam berbagai mobil yang juga itu disebutkan ada oleh Komnas HAM, tapi lalu yang menjadi terdakwanya hanya 2 orang, sementara kalau kita bicara pembunuhan sadis yang umumnya di dada kiri itu lalu ada bekas-bekas penyiksaan, itu kan rasanya tidak mungkin hanya oleh 2 orang ini. Saya bacakan sedikit lagi ya, jadi tentang hasil pemeriksaan oleh dokter tadi, ini juga oleh Dr. Asri namanya terhadap Lutfi Hakim, itu ada tanda-tanda perlukaan lain, luka tembak pada dada, dan ada robek paru ya, sekitar paru. Ya mungkin bisa saja itu dekat dengan jantung ya yang ditembakkan itu.
Juga di jenazah Muhammad Suci yang diperiksa oleh Dokter Farah ditemukan patah iga kedua dan keempat kiri depan. Iga bisa patah 3 buah itu, iga kedua dan iga keempat di depan kiri depan itu patah. Ini apa bisa patah pada saat yang bersamaan? Dia menerima 3 buah LTM dan 3 LTK kalau bukan disiksa gitu. Ya. Nah, saya kira yang terakhir Dokter Farah juga, jadi kayaknya nih masing-masing dokter dapat 2 jatah untuk memeriksa, dan sebetulnya mereka juga perlu dipanggil kalau perlu TP3 nanti kita coba minta waktu untuk mereka itu disumpah juga itu di hadapan publik untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak menemukan bukti-bukti hasil penyiksaan, ya, karena saya tidak tahu apakah laporan di Komnas HAM ini yang menyimpulkan tidak ada penyiksaan, tapi dokter itu sendiri faktanya waktu memeriksa itu bisa melihat bahwa bekas-bekas penyiksaan itu ada. Itu laporan Komnas HAM yang didokumentasikan dalam hasil investigasi TP3 ya? Ya, jadi kesimpulan Komnas HAM memang dari hasil pemeriksaan dokter ini tidak ada bukti hasil penyiksaan. Sementara dari jenazah itu sendiri, itu mereka menemukan hal-hal yang tidak sekedar LTM LTK gitu loh. LTM LTK memang tembak masuk pelurunya ada LTM berarti kan? Iya. Lalu pelurunya keluar ada LTK, ya kan? Berarti ini dari jarak dekat. Tapi sasarannya selalu jantung, dan ini 2 orang ini sangat ahli kelihatannya, dan juga cekatan ya di mobil yang isinya 6 orang, 2 polisi itu bisa begitu hebatnya menembak tepat di jantung, 4-4-nya masing-masing dapat 2. Saya kira ini jelas sesuatu yang direkayasa yang sangat nyata, yang kalau bicara logika orang awam itu hal yang jelas-jelas tidak mungkin. Tapi kembali tadi kalau ingin membuktikan bahwa ada tidaknya penyiksaan, di samping keluarga korban, teman-teman FPI yang menerima, juga bisa dikonfirmasi kepada dokter yang memeriksa. Dan satu lagi saya kira TP3 beberapa bulan yang lalu setelah launching buku, setelah juga mendistribusikan buku versi bahasa Inggris, punya kesempatan mewawancara 6 laskar atau 6 pengawal HRS yang selamat. Mereka juga bisa dijadikan sebagai saksi tentang tuduhan polisi bahwa mereka kalau dituduh punya senjata, 6 laskar ini, 6 pengawal ini mengatakan mereka tidak punya senjata. Kemudian kalau dikatakan melakukan penyerangan seperti apa, orang mereka juga tidak punya kesempatan untuk bisa berhadap-hadapan. Justru yang lolos ini mengatakan mereka ada di bagian lain setelah mobil rombongan yang menutup kesempatan aparat negara yang ingin membunuh HRS itu oleh mobil yang ditumpangi oleh yang terbunuh, yang disiksa. Jadi mereka juga bisa menjadi saksi ya, terutama soal pemilikan senjata maupun soal adanya saling serang yang diklaim oleh polisi. Saya kira itu hal-hal yang penting ya, mungkin bisa bisa kita terus pertanyakan ke pemerintah, ke polisi, ke pengadilan, atau juga kepada Pak Mahfud atau kepada Komnas HAM ya, yang memang terlibat dalam rekayasa menutupi kejahatan pembunuhan sadis terhadap 6 pengawal HRS ini. Mereka bersatu untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya dan tidak peduli bahwa kalau ada kesempatan untuk membuktikan hal lain dari rekayasa mereka itu, mereka tidak merasa perlu itu untuk memanggil antara lain tadi saya sebutkan keluarga korban atau orang-orang yang mengalami langsung kejadian, mulai dari penangkapan anggota BIN di Megamendung. Saya kira itu, Mas. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa peristiwa ini adalah sistematis
atau tidak. Itu kan rujukannya sudah jelas di Undang-Undang Pengadilan HAM ya, nomor 26 tahun 2000. Di situ kan kategori kejahatan masuk sebagai HAM berat atau tidak. Itu syaratnya hanya apakah itu sistematis atau terstruktur ya. Kalau tidak salah begitu. Nah, kita sudah menyatakan berulang-ulang dan mengurut peristiwa yang menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa yang sistematis. Karena di situ ada perencanaan, ada komandonya, ada orang-orang yang memang mungkin dari berbagai instansi terlibat, ya itu sudah jelas. Jadi tidak mungkin juga misalnya yang paling gampang itu yang ngejar itu berapa mobil, ya kalaupun itu sebagai insiden ingin dikatakan digiring sebagai insiden terjadi tiba-tiba tanpa misalnya kita memperhitungkan soal kejadian di Megamendung, dari pengejaran itu saja kan mereka sudah memantau misalnya, lalu mobil yang ngejar itu berapa, lalu targetnya itu ingin membunuh HRS, dikuntit, lalu karena gagal yang berhasil menghambat mereka untuk tidak bisa membunuh HRS itu ditangkap dan disiksa. Tapi yang jelas yang nguntit ini kan bukan cuma 2 orang, artinya 2 orang ini kan juga kalau memang mau dibuktikan ada kejahatan yang sistematis bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi bagi kita dengan cerita yang ada di TP3, orang bisa menyimpulkan bahwa ini sistematis. Karena sistematis maka ini masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat.